Jika bicara tentang gunung, benak kita akan tertuju akan pesona alam dan berjuta mitos yang menyertainya. Mitos berkaitan erat dengan hal-hal bersifat mistis berupa pengalaman spiritual maupun dongeng-dongeng tahayul. Hingga akhirnya semua kisah itu tersudut pada bentangan hijau tak terjamah dengan tinggi ribuan kaki itu. Tentang makhluk tinggi besar, kabut misterius, kerajaan gaib, sampai penampakan hantu wanita bak menjadi santapan wajib bagi pendaki gunung yang berupaya menaklukkan dataran menjulang ke atas tersebut. Berawal dari hal itu, tim Mr. Tukul mencoba menyambangi salah satu gunung yang konon disebut sebagai porosnya Pulau Jawa, yakni Gunung Lawu. Aura magis yang kental terlihat pada gunung yang diyakini sebagai salah satu gunung tua di Pulau Jawa ini. Kokoh berdiri di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, gunung ini menyimpan banyaknya misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Sebagian besar cerita itu merupakan pengalaman pendaki di sepanjang jalur 3256 mdpl itu. Biasanya kalau ada pendaki yang hilang atau tersesat itu kan kadang mungkin dia mencari jalannya itu dia bingung, gitu, terus perlengkapan kurang komplit. Ya, biasanya tanda-tanda itu kalau dia hilang, biasanya ada hujan badai. Mungkin lihat perempuan cantik, lihat orang pakai baju jubah putih, pakai jubah hijau, kan itu pakaian kebesaran yang Lawu sini. Banyak syarat yang harus diperhatikan oleh calon pendaki. Selain fisik dan mental yang prima, pendaki harus memperhatikan sejumlah larangan yang sebab akibatnya sukar diterima akal. Bekal yang harus diketahui calon pendaki Lawu adalah dilarang memakai pakaian berwarna hijau pupus, menanggalkan baju bercorak poleng, batik bermotif gadung melati, serta busana dengan bahan dasar benang telon atau merutu sewu. Larangan di sini pakaian hijau pupus. Dulu kepercayaan dia itu pakaian kebesarannya Brawijaya 5. Jadi waktu Brawijaya 5 langsung ke Prabon, dia kan larinya ke Gunung Lawu kan. Nah itu dia pakaian kebesarannya kan hijau pupus, jadi dia kayak ditanding itu nggak mau. Tapi secara ilmiah sebenarnya hijau pupus itu kan warna alam sebenarnya. Kain supra itu sama kalau bisa burung jalak gading itu jangan diganggu. Ada burung jalak gading diganggu, dia jatuh. Nggak boleh bicara kotor, mengikuti peraturan yang ada di Lawu. Jadi kita harus kasarannya kalau di orang Jawa itu kulon nuwun lah, suluk sawan itu aja. Selain pantangan-pantangan dalam berpakaian tersebut, calon pendaki harus menjaga sikap dan etika mereka. Selain masuk ke alam liar, para pendaki tak ubahnya orang asing yang bersinggungan dengan perkampungan dimensi lain. Dengan kata lain, besar kesempatan mereka berinteraksi dengan ribuan makhluk tak kasat mata dari dunia gaib. Jika tahu memperhatikan adab bertamu, bukan tidak mungkin sebuah rombongan pendaki akan tercecer secara tiba-tiba. Mereka akan sibuk mencari satu sama lain hingga akhirnya satu persatu hilang tanpa jejak. Rentetan peristiwa mistis ini berkait erat dengan agungnya sejarah masa lalu yang meliputi Gunung Lawu. Di gunung ini terukir cerita tentang misteri keberadaan dua tokoh legendaris, yaitu Sunan Lawu dan Prabu Brawijaya V. Raja terakhir Majapahit yang memerintah sekitar abad 14. Menurut babat sejarah, beliau mengungsi ke Gunung Lawu hingga akhir hayat akibat pecahnya peperangan. Sampai kini keberadaan makam beliau bak menjadi perbincangan abadi. Ada salah satu versi Brawijaya V meninggal secara moksa tanpa meninggalkan jasad dan jejak apapun. Hingga akhirnya muncul sebuah mitos mengenai adanya spesies burung jalak berwarna gading. Burung ini memiliki tabir yang sangat sukar diungkap. Tak ada yang tahu waktu tepat burung ini menampakkan diri. Diyakini jalak gading ini merupakan jelmaan pengawal Prabu Brawijaya V. Bahkan ada yang menyebut bahwa burung ini merupakan perwujudan langsung dari sang Prabu. Yang jelas burung ini dikabarkan sering menolong sebagai penunjuk jalan bagi pendaki yang kehilangan arah. Ada apa di balik mitos-mitos dan sosok jelmaan yang berada di Gunung Lawu? Mari kita mulai perjalanan dari pintu gerbang pendaki Cemoro Kandang yang berada di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ketemu lagi bersama saya Tukul Arwana bersama rekan-rekan saya dari Kobokan Junior ini. Alhamdulillah ada Mas Eko, Kadir, ini nggak tahu ini Kakocan ini satu. Saya sekarang berada di lokasi Cemoro Kandang, Kabupaten Karanganyar. Cemoro Karanganyar di Jawa Tengah. Kita mau hacking bersama teman-teman. Pastinya teman-teman saya itu pasti setuju. Hacking itu apa ya? Desa. Nah, ini kamu tuh pimpinan lu gimana sih, masa hacking aja nggak ngerti? Apa hacking? Hacking kok nggak ngerti? Tanya sama yang tahu. Nah, siapa yang ngerti apa? Aku yang nggak tahu. Ini. Hacking saya tahu. Apa? Hacking itu tetangga saya. Alah, itu hacking. Mendaki. Menuke. Itu ke bawah. Kalau ke atas mendaki. Loh, dakimu kok banyak banget. Teman-teman kayaknya pasti seneng dong. Kalau emang kamu mau ke sana, kamu berangkat. Aku pulang. Kenapa? Kamu nggak ngerti. Kenapa ya? Cemen. Cemen. Memakan ya suara-suara yang nggak benar. Sok tahu kamu di sana. Bilang angker tahu. Bukan cuma angker, kamu tahu. Ntar kalau udah ada yang cemen. Coba kamu sekali lagi gitu. Hantunya sama mukamu serem mukamu. ya udah kalau gitu kamu kesana aja deh, aku nggak usah ikut. Pemirsa, energi apa yang nanti akan terlihat oleh rekan-rekan saya? Ikuti terus. Mister Tukul. Jalan. Ini ngapain sih? Sepertinya apa yang dikatakan Mas Polo sudah ada tanda-tandanya. Alah cemen. Lihat mukamu serem. Kalau ceritanya banyak orang-orang yang datang ke sini mungkin mempelajari tentang energi yang ada di sekitar sini. Bapakku cerita. Pernah Di terjadi daerah apa? ini. Pernah terjadi apa? Bapakku cerita. Apa belum? Apa pernah cerita apa di sini? Aku tuh pernah lihat ada sosok tinggi besar, mukanya ganteng, badannya berbulu. Kalau mungkin Mas Kade pernah dengar apa cerita di sini? Saya waktu dulu 5 tahun yang lalu itu saya nggak pernah dengar apa-apa. Ngobrol sama pohon ini. Nah, pokoknya kaget aku lah. Kita akan penasaran, semakin penasaran. Kita nggak semakin kita agak kecil hatinya, kecil ciut dengan diceritain teman-teman saya malah Kan bener kan? seperti apa ya? Gitu terus. Mister Tukul jalan. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon semara, geng. Mas, jadi teman-teman saya pada nggak ada.
khawatir doyok polo bablas. Ternyata teman-teman saya pada ngilang dengan sendiri-sendirinya. Sekarang saya sendirian. Tapi saya yakin saya dengan dibayar akan jadi kerja. Pastinya saya setengah berani setengah enggak. Tapi akan saya coba. Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Kebetulan pas tadi dibilang merinding Mas Tukul, itu kemudian ada yang datang ke depan dan duduk ini Mas Tukul. Oh, mempersilahkan. Konon ceritanya kalau di sini mitosnya tidak boleh mengambil jalak gading dan berpakaian warna hijau pupus. Itu konon katanya kalau pendaki bisa hilang. Inilah mitos yang ada di daerah ini. Mas Tukul. Kok sendirian ngapain sih? Risa. Mas Tukul, ini. Pak Pangat. Pak Pangat. Iya, saya kepala desa Gondosuli. Oh, kepala desa. Moga-moga sini. Pak Pangat, kepala desa Gondosuli. Subhanallah, paling tidak beliaunya sudah makan garam banyak dan sudah pernah dengar cerita yang ada di sini tentang pendaki maupun mitos-mitos yang ada di sini. Cerita apa, Pak? Mitos-mitos mungkin pernah dengar dari pendaki maupun orang lain, Pak. Oh iya, mitos di Gunung Lawu yaitu kalau itu pertama kalau mau naik itu ada burung jalak gading. Itu ada yang sebagai penduduk jalan. Itu perlu diperhatikan dan jangan sampai diganggu. Kemudian yang pakai hijau-hijau itu pantangan. Itu baju, banyak baju hijau-hijau atau bawa kain yang berupa hijau itu tidak boleh. Sampai melanggar dia akan terjadi sesuatu. Salah satu contohnya ada yang hilang, ada yang tersesat. Nah, selain itu Pak Pangat, apa aja nih setelah sosok-sosok ada sosok-sosok lain atau suara-suara mungkin Pak Pangat pernah lihat sendiri apa? Itu banyak suara-suara yang didengar tapi tidak ada nyatanya. Didengar tapi tidak ada. Suara seperti apa, Pak? Suara seperti burung, ada harimau. Jadi kadang-kadang menjadikan suatu keheranan pendaki. Iya. Mas Ahmad, fenomena seperti ini menurut Mas Ahmad itu apa ini? Mungkin Pak Ahmad kan tahu sendiri jarang makan nasi kan? Kalau saya lihat di sini sih seperti ada pasar gaib juga Mas Tukul. Pasar gaib, market. Kalau Mbak Lisa sendiri? Iya memang Mas, memang dari tadi begitu datang ke sini banyak sekali. Ini siapa ya? Kok banyak bentuknya sih seperti manusia Mas gitu. Tapi kalau dilihat secara nyata itu memang tidak ada kayak sakit atau sedih atau menakutkan, tapi benar-benar mereka seperti ikhlas gitu Mas di sini dan tempatnya menurut saya sih aura positifnya lebih banyak gitu. Kalau tadi mendengar Bapak bicara soal mitos, ada beberapa orang yang memang hilang di sini atau mungkin seperti dipermainkan di dalam sini karena memang niat dasarnya pada saat datang ke sini dia memang ingin mengadu nyali gitu. Oh, ya nggak boleh. Mengadu nyali, sengaja memakai semua pantangan yang sudah diterapkan di sini gitu. Nah, luar biasa. Nih bener nggak nih Pak? Sekitar di sini ada gerbang gaib di Gunung Lawu ini. Betul. Tapi ada di sebelah sana ya, Mat ya? Iya, arah sini. Di sebelah sana. Tapi di sana juga memang ada seperti penjaga gitu. Sana kali ya? Dia lebih tahu Mas. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ada apa di pintu gaib sebelah kanan dan nanti ikuti terus Mr. Tukul jalan. Ini di sini udah cukup dekat sih Mas. Luar biasa. Udah mulai dekat. Maksudnya sudah mulai terlihat gitu. Terlihat dekat tapi sebenarnya jauh sih, cuman besar sekali. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini.
Mbak Risa tadi dan Mas Ahmad sudah melihat sinar kelihatannya dekat tapi jauh, ya di sebelah sini di belakang. Warnanya apa sinarnya, Mbak? Keemasan sih, Mas. Keemasan. Sama. Ya, keemasan. Tadi kan cahayanya kelihatan. Iya. Kalau Pak sendiri pernah lihat juga. Ya. Keemasan juga nih, luar biasa sekali. Ya. Itu pintunya ya, tanda itu pintu Ya, gaibnya. itu seperti menandakan kalau di sini ada sebuah semacam kerajaan kali ya, Mas ya. Biasanya yang ada pintu gaib itu ada yang jaga sosoknya seperti apa? Kebetulan pas tadi dibilang merinding maksudku, itu kebetulan ada yang datang ke depan dan duduk ini maksudku. Oh, mempersilahkan. Di sebelah sini. Ya. Pakaiannya apa? Pakaian kerajaan-kerajaan yang kayak Pak Jut yang jaga ya, bawa itu. Dia duduk gitu. Benar, Mbak Risa? Iya, benar. Seperti itu. Cuman kalau secara ukuran gitu tubuhnya sepertinya 2 kali lipat tinggi manusia gitu. Ya. Ya, itu sih yang membedakan kalau dia bukan makhluk yang biasa-biasa gitu ya kelihatannya. Risa dan Mas Ahmad, apakah sosok itu ada jelmaan jalak gading itu yang nanti penunjuk jalan itu? Iya, Mas. Iya. Jadi kalau yang saya bisa dengarkan dari beliau, apabila seseorang niatnya sudah tidak benar atau mau ngapain gitu di sini, dia akan menunjukkan jalan yang salah. Ya, karena setiap orang yang kesini percaya bahwa burung itu akan menuntun ke tempat yang bagus, tapi dia lebih tahu jadi mana yang benar yang salah dia akan tunjukin. Tujuan gerbang itu menuju ke mana nih, Mas Ahmad dan Mbak Risa? Sepertinya di puncak sana, Mas, yang memang sepertinya agak sulit ditaklukkan ya Pak ya, jalan ke sana itu. Mas Ahmad gimana, Mas? Kalau dibilang mungkin kesuciannya lebih masih terjaga dengan sangat baik di atas sana maksudku. Banyak memang yang ingin ke sana tapi dengan niat yang buruk, makanya itu. Tapi ketika niatnya baik, bisa. Biasanya petilasannya pun dijaga oleh sesuatu gitu, atau mungkin seorang senopati juga pasti punya banyak anak buah gitu. Salah satu ada yang ditugaskan di situ dan ada ya, Mata, lihat nggak? Ya, di situ saya melihat ada 2 orang sosok. Nah, pemirsa Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini, kita sudah menuju atau menelusuri kanan kiri lereng Gunung Lawu ini. Nah, apa Mbak Risa yang dirasakan sekarang lebih ke sini, Mbak? Semakin kuat sih, Mas. Jadi setiap kita melangkah kayaknya diawasi terus sama penjaga ini ya. Mungkin beliau ini sosok yang dominan nih kayaknya, dia yang ada di sini. Mas Ahmad sendiri? Ya. Tadi mendengar seperti suara burung yang ngak pas pada saat kita jalan itu. Kayak menandakan seperti mau apa lagi sini. Secara spesifik gitu siapa nama beliau gitu yang memang terkenal menjaga di sini gitu. Di sini Banjolono. Itu apa ya? Suara apa tadi? Banjolono? Iya, Banjolono. Gimana Banjolono itu sebagai pintu gerbangnya mau naik ke puncak Lawu. Jadi kalau secara nyata kita izin ke petugas, tapi secara gaibnya kita harus. Mungkin bisa juga izin secara batin kali ya, seperti minta izin ngobrol tapi ya salam dalam hati. Kita gimana kalau kita langsung ke sana nih? Mau ke sana, Mas? Gimana, Mat? Pak Ades, saya terima kasih atas informasinya dan waktunya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta. Pemirsa, saya bersama Mbak Risa sama-sama akan menuju tempat petilasan Banjolono. Ikuti terus, Mr. Tukul Jalan. Pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang ada. Ini saya sekarang berada di petilasan Banjolono nih.
Mbak Risa dan Mas Ahmad. Dan konon ceritanya beliau penjaga gerbang Gunung Lawu nih. Nah, auranya seperti apa nih Mas Ahmad dulu nih mungkin? Orangnya sangat positif Mas Tukul. Cahaya kemasan yang tadi di sana tuh seperti mengitari di sini juga. Ini, betul. Jadi cahaya Mungkin simbol kemasannya juga ya, itu warnanya itu kemasan juga ya. Kalau Mbak Risa? Iya, saya juga melihatnya tadi sekilas seperti melihat. Jadi dulu itu sepertinya seperti sebenarnya Bancelono ini kan seorang satria ya. Tapi begitu kesini menanggalkan kesatriaannya, memakai baju serba putih, terus mensucikan diri di sini. Ya. Jadi bajunya putih, mencucikan diri sendiri. Iya, padahal sebelumnya kan pakai baju kayak kerajaan gitu ya. Jadi ditanggalkan. dilepas. Karena merasa di sini nyaman, jadi tarikat dan Jadi kejayaannya itu Ditinggalkan. ya. Nah, kita akan masuk ya, Mbak Risa ya. Bisa kita akan masuk ke dalam. Assalamualaikum. Maaf, dengan Bapak siapa nih? Bapak Kasbi. Bapak Kasbi ini. Bapak Kasbi ini sudah berapa tahun Pak? Sejarah petilasan. Petilasan ini, Iya. menurut cerita dari nenek moyang kami, ini adalah satu-satunya senopatinya Eyang Lawu. Jadi di puncak Lawu itu ada yang namanya Eyang Lawu, juga ada Eyang Brawijaya. Itu Eyang Lawu itu adalah kerajaan gaib, dan ini adalah senopatinya Eyang Lawu yang menjaga pintu gerbangnya ke puncak Lawu. Wah, senopatinya kerajaan gaib. Iya, betul. Sunan Lawu. Ini kalau namanya senopati dia yang duluan ke depan itu, yang mengatur strategi. Betul sekali. Iya. Makanya kan dia ditempatkan di pintu gerbangnya. Ini fungsinya untuk apa nih Pak Kasbi? Ruangan ini untuk istirahat ya, untuk peristirahatan, dan itu juga, dan ini ada ruangan utama, ini untuk meditasi. Tempat ini jadikan tempat meditasi gitu. Yang sebelah sini. Apa ada sejarahnya di tempat ini? Kenapa Dulu, sejarahnya? dulu memang di sini ada batu ya, ada batu, dan itu konon diceritakan bahwa batu itu adalah tempat tinggalnya, atau mungkin dia dulu waktu meditasi Raden Bancelono itu di situ. Memang yang saya tahu sih Mas, kalau ada petilasan gitu, seseorang yang punya kekuatan terus bersemedi di situ, biasanya petilasannya pun dijaga oleh sesuatu gitu, atau mungkin seorang senopati juga pasti punya banyak anak buah gitu. Salah satu ada yang ditugaskan di situ, dan ada yang Mateh lihat nggak? Ya, di situ saya melihat ada 2 orang sosok. Nah itu namanya Kuncung dan Bau. Tempat tinggalnya di situ. Kuncung dan Betul Bau. sekali, betul. Betul ya? Betul. Dua. Iya emang dua. Iya, ada 2. Iya betul 2. Luar biasa Mbak Risa, dibenarkan oleh Pak Kasbi. Iya betul, memang seperti itu. Luar biasa. Iya. Justru yang saya lihat sih si 2 ini dia mempunyai kayak ada pasukan gaibnya di seperti yang kayak burung itu salah satunya mungkin kayak burung, terus kayak macan. Saya lihat sih macan ada di sekitaran sana. Itu seperti kayak kalau misalkan ada apa-apa, jadi memerintahkan untuk menjaga area luar yang tadi dingin itu Awasin di luarnya, ada informasi apa disampaikan ke. Ya, jadi ada salah satu yang mau menyampaikan ada bahaya itu juga. Nah, pemirsa, kita akan menuju ke sana. Mau, coba, boleh Pak? Ya kalau kepingin meditasi di sini juga bisa, tapi pada umumnya di dalam di sana. Ya. Ini ada pohon apa ini Pak? Pohon cemara. Cemara. Iya. Ini kenapa pohonnya di gini Pak? Karena pohon ini termasuk pohon keramat ya, dikeramatkan karena di lingkungan sini ini termasuk tempatnya ini keramat. Sebagai contoh tahun 78 ya, tahun 79 itu ada erosi di Gunung Lawu. Itu ada lahar dingin turun, yang seharusnya lahar dingin itu kalau menurut logika kami itu mesti arahnya ke sini. Tapi kenapa nggak bisa ke sini, malah belok di situ? Ada yang jaga sosok tinggi besar di luar sini seperti itu. Biasa, saya ngelihat dan Menjaga energinya mungkin yang tadi Bapak bilang ada erupsi itu soalnya seperti dibelokkan dengan Iya, energinya. langsung belok sana itu. Jadi enggak. Ya seharusnya lurus ke sini tapi bisa belok di depan.
Kalau Mbak Lisa sendiri? Saya melihat ini kan sebenarnya udah ratusan tahun ya pohon. Pada saat beliau ini meditasi di sini, dia menancapkan kayak menanam sebuah pohon yang nantinya akan menjadi pertanda bahwa ini tempat ini pernah. Kalau Mas Ahmad sendiri? Saya ketarik agak energinya. Salah satu senopatinya mungkin ini udah kayak selalu ingin memberikan informasi. Dua itu. Iya, yang dua salah satunya iya. Ini udah mulai. Pemirsa, Ahmad didatangi oleh sebuah energi misterius dari ruang lain. Sepertinya ada salah satu sosok pengawal Eyang Bancolono ingin berinteraksi. Ini Mbak Lisa, bisa ditanya. Selamat malam. Selamat malam. Wah, kalau gila sih atau sih ya. Maaf, kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Mbah Kunjung. Mbah Kunjung. Bisa menembus besar. Dan hati yang busuk Anda tidak bisa. Kami akan mengganggu Anda. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa sih yang membuat Mbah mungkin merasa terganggu jika ada orang yang seperti apa yang datang ke sini? Sumbar. Oh, sesumbar. Ya, selain itu sesumbar, lalu Untuk yang lain, banyak yang tidak suka dengan hal-hal yang lain. seperti apa contohnya? Keburukan hati, ingin mencari harta di gunung. Tidak ada yang bisa mengambil harta yang dipendam kecuali atas izin dari Eyang Lawu. Eyang Lawu itu sosok seperti apa dan siapakah beliau? Eyang Lawu adalah guru dari semua makhluk yang ada di sini. Sekali lagi saya ingin bertanya, apakah sebenarnya Eyang Lawu itu ada hubungannya dengan Eyang Brawijaya ataukah memang mereka adalah orang yang sama? Berarti mereka orang yang berbeda. Tapi keduanya berhubungan erat. Punya ikatan batin. Ketika Eyang Brawijaya mencari ketenangan, mencari hidayah, maka dia selalu bertirakat di atas tempat kami berada. Di tempat Eyang Lawu. Gimana Mak tadi? Beliau sosoknya terus merasakan seperti Sosoknya apa? sebetulnya agak baik, tapi agak tegas ya lebih. Iya, tegas kalau gini. Kalau misalnya memang ada yang macam-macam dengan ucapan itu, dia hanya tidak mensukai kalau ketika orang yang mengucap meskipun desa dia langsung seperti yang macan tadi saya bilang itu langsung. Mungkin ada pesan apa sama pemirsa Pak Kasbi, pemirsa atau pengunjung di sini? Etika, sopan santun. Yang jelas di sini apa yang menjadi kehendak saudara yang berkunjung ke Bancolono, begitupun kalau ke Puncak Lawu harus mempunyai jiwa yang bersih dan tidak boleh menyombongkan diri. Kerajaan Lipti sekat halus tak kasat mata. Tak sembarang orang mampu menembusnya. Konon seseorang harus lebih dulu melewati sebuah gerbang gaib jika ingin menuju ke sana. Diyakini gerbang gaib itu berada di salah satu area lereng Lawu ini. Tepatnya berada di dekat pintu masuk pendakian Cemoro Kandang, Karanganyar. Di sekitar wilayah batas provinsi inilah berdiri sebuah pertapaan yang santer dikenal sebagai petilasan Eyang Bancolono. Telah legenda sejak lama. Bahkan warga berkunjung dan memanfaatkan tempat ini sebagai sarana keberkahan hingga pencapaian kesehatan. Di tanah inilah terdapat dua sendang atau sumber air peninggalan Eyang Bancolono. Dua sumber bertuah air ini dinamakan Sendang Lanang dan Sendang Putih. Dua sendang ini merupakan simbol keseimbangan. Lanang merupakan lambang maskulin, sedangkan putri adalah lambang feminin. Tak ayal tempat ini selalu ketenangan. Di balik sifatnya yang tenang, pertapaan ini dinilai sangat keramat. Bagi orang yang menaati peraturan dan menjaga etika, dipastikan akan mendapat interaksi gaib yang datangnya tak dinyana. Kesurupan mendadak atau bertemu dengan sosok-sosok dimensi lain bukanlah hal yang tidak mungkin akan terjadi.
Konon di pertapaan inilah bersemayam dua pengikut Eyang Bancolono berwujud lelaki dan wanita. Sosok-sosok ini berwujud beringas, penegak aturan bagi orang-orang yang tak bertanggung jawab di tempat ini. Ya, pemirsa, sekarang saya dengan Mr. I sedang berada di petilasan Bancolono ya. Ya, Bancolono. Dan katanya juga Eyang Bancolono meninggalkan dua sendang, yaitu sendang putri dan juga sendang laki-laki ya. Dan tadi kita udah lihat keliling di atas juga ya. Seperti apa kira-kira auranya nih, Mas I? Kalau yang di atas di sendang putri, kalau saya lihat auranya sih sebenarnya ada aura positif. Cuma karena manusia yang datang ke sini nih kadang doanya itu macam-macam. Itu yang saya lihat juga. Akhirnya aura-aura negatif masuk juga ke situ. Akhirnya gumpal, akhirnya lebih dominan aura negatif. Kalau yang sendang yang putra, sendang laki, itu kalau saya lihat aura positifnya lebih kuat karena di sini dulu tempatnya Eyang Bancolono itu sering tirakat di sendang itu. Nah, sosoknya Eyang Bancolono tersebut itu sendiri tuh sebenarnya apa sih asal usulnya? Kalau boleh saya tahu. Kalau asal usulnya saya lihat Eyang Bancolono itu dulu dari zaman kerajaan zaman dulu dia ditugaskan untuk menjaga pemandian wilayah sini. Karena wilayah sini itu sering-sering disinggahi oleh putri raja atau pangeran-pangeran. Akhirnya Eyang Bancolono itu di sini lama-lama dia mungkin karena keteguhannya kepada yang di atas menciptakan sesuatu di sini ini yang mempunyai aura yang sangat besar sekali sampai sekarang akhirnya didatangi orang. Katanya dia mempunyai kekuatan juga katanya. Iya. Seperti apa itu macam kekuatan? Kalau kekuatannya itu yang saya lihat dia mempunyai kekuatan bisa seperti ada pendampingnya itu seekor harimau. Nah, tadi saya mau tanya, sebenarnya yang saya lihat di atas itu ya pemirsa, itu ada beberapa energi. Saya lihat ada beberapa, lumayan banyak juga sih, lumayan banyak juga. Dari sebelah atas saya tadi udah lihat ada beberapa juga. Dan itu bukan cuma 3, lebih dari 3. Itu apa yang saya lihat itu ya? Selain kekuatan yang berbentuk seperti harimau, dia juga punya kekuatan yang bisa dikatakan itu seperti energi yang sangat besar sekali. Jadi siapapun yang mengganggu tempat ini energi akan muncul seperti makhluk-makhluk yang besar-besar, yang kadang bentuknya itu ada yang seperti raksasa, gede sekali gitu, rambutnya panjang. Baik, misalnya kita langsung aja ke tempat yang sindang putranya yuk. Seperti apa? Ayo pemirsa yuk. Baik, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan juga nih sebelum tadi sebelum kita masuk, tadi saya lihat ada banyak yang berdiri di atas. Saya lihat dan nggak tahu itu bentuknya itu siapa ya? Maksudnya warawiri. Saya lihat banyak banget dan bahkan di depan yang macannya ini sebelum saya tunjukin ini ada yang jagain sekarang ini. Bener kan? Bener. Mau lihat lebih lanjutnya seperti apa? Ya udah kita lihat aja, masuk aja. Assalamualaikum. Kalau saya bisa lihat di sebelah sini ada apa ya? Kayak semacam anak kecil. Iya. Menjagain di sini. Sebenarnya gini, sebenarnya itu perwujudannya aja cuma bentuknya kecil. Sebenarnya itu bukan anak kecil kayak anak kecilan, tapi karena pendeknya makhluk ini, jadi bentuknya seperti anak kecil. Di dalam lagi ada dua sosok yang duduk menghadap ke sini. Iya, menghadap ke sini. Iya, tadinya menghadap ke sana. Iya, ini dia menghadap ke sini. Apa ada yang mati di sini banyak waktu itu saya nggak tahu sebelumnya. Turun, Pak. Ya pemirsa,
ini adalah tempat di mana sumber air Sendang Lanang berada ya. Sebenarnya dulu kalau saya lihat, ini bentuknya bukan ini bentukan yang zaman sekarang. Kalau sekarang dulu udah diperbaiki. Kalau dulu seperti sendang gitu. Oke. Iya. Oke, saya pengen lihat airnya dinginnya kayak apa sih. Iya. Tapi yang saya pengen tanyakan adalah di sini kenapa orang mempercayakan ini ada apa air yang sangat berkhasiat? Memang khasiat dari air ini yang rumors yang beredar seperti apa sih? Gini Mbak Vicky ya, kalau saya lihat ke belakangnya, dulu kan yang kita bilang tadi bahwa yang Bancolono itu kan sering di sini dulu bertirakat. Terus tempat ini juga dijadikan mandi, kadang mandi minum dari putri-putri atau pangeran yang melewati sini gitu. Dari situlah orang-orang semenjak peninggalan Bancolono ini meyakini bahwa air ini orang yang mandi di sini satu bisa hajat terkabul, nomor dua lagi pangkatnya bisa naik. Derajat bisa tinggi. Cuma kalau kita percaya sama air ini, ini kurang benar gini ya. Namanya nggak benar ya. Saya menginjakkan kaki di sini nih ya, rasanya beku banget. Benar, banget. dingin banget. Dingin banget. Ini kalau saya lihat di sini, ini mungkin Mbak Vicky merasakan. Ini ada sosok yang berdiri di sini. Dia juga makhluk-makhluk yang dari sebelah, dari sekitar ini. Jadi tujuannya dia melihat kegiatan manusia di sini. Mungkin dia juga ikut. Ada yang berdoa, yang enggak dia ngikut gitu. Kan seperti saya bilang tadi, kalau emang kita mau niatnya berdoa di sini aneh-aneh, terus memberi sesuatu hal seperti kayak tadi makanan-makanan kayak gitu, saya lihat mereka satu persatu malah ngikut gitu. Jadi kayak orang karena dikasih makan ketagihan dia ngikut, dia ngasih makan gitu. Terus-terusan seperti itu ya. Nah, sejarahnya seperti apa lagi nih yang perlu diketahui dari untuk pemirsa di rumah nih mengenai ini? Ya, kalau sejarahnya sih cukup kita hargai bahwa dulu tempat ini di sini tempat mandinya putri, pangeran, dan di sini dulu enggak ada beda lagi. Yeah. Saya lihat sosok yang beda lagi di sini. Maksudnya dalam arti kata memang awalnya pemandian, tapi sebelum pemandian ini ada peristiwa yang berbeda dari sini. Iya, memang benar. Apa ada yang mati di sini banyak waktu itu, saya nggak tahu sebelumnya. Kalau sebenarnya begini Mbak Vicky ya. Jadi kenapa Mbak Bancolono itu suruh jaga tempat ini? Tempat ini pernah disinggahi orang tapi longsor kalau saya lihat. Iya, di sekitar sini memang dulu banyak korban-korban yang hitungannya, tapi korban sebelum Mbak Bancolono di sini, sebelum menjaga tempat ini. Ya, pemirsa, sekarang kita udah ada di Sendang Wadon ya, dan dari menuju Sendang Lanang ke sini lebih berat, auranya malah sampai pusing loh. Ya gini, karena kita menuju ke Sendang ini, sebenarnya di jalan ini banyak makhluk-makhluk yang berdiri. Kalau kita lihat ini. Tadi di pohon tadi yang kita lihat ada berdiri itu kan? Berdiri sampai ke sini. Karena apa? Makhluk-makhluk yang ke sini mungkin kebiasaan karena ada orang ke sini ngasih apa, akhirnya seperti mengharapkan sesuatu makhluk ini. Iya. Nah, ini aja udah kalau Mbak Vicky mungkin bisa melihat di sebelah situ. Cewek. Itu sudah ada cewek itu. Di sekelilingnya itu juga banyak juga itu. Banyak sekali. Mau lihat masuk seperti apa yuk? Ya pemirsa, seperti inilah. Dan kalau bisa diceritakan, ini kurang lebih asal usul tempat ini juga sama dengan yang tadi. Sama, bisa dikatakan hampir sama dengan yang Sendang Lanang tadi. Sama juga hitungannya, ini tempat ini juga dijaga oleh Mbak Bancolono tadi itu. Jadi dia kesini kesana. Sebenarnya sih kalau dulu itu seperti ini bangunan belum ada, zaman dulu seperti apa sosoknya? Bisa diterangkan. Bentuk-bentuk seperti sendang. Sebenarnya sih bukan hanya dua ini, kalau dulunya itu banyak. Cuma karena mungkin akibat kejadian alam banyak yang tertimbun gitu. Tempat ini kalau kita lihat secara kita siapapun yang bisa melihat ini sudah sesak dengan makhluk-makhluk yang sudah penuh ke sini. Makanya kita kan merasakan di sini meskipun lebih pusing lagi, meskipun tempatnya ada yang terbuka, ada air, biasanya kan sejuk kan. Ini malah lebih panas kayak seperti gumpalan yang menghimpit kita. Sejuk di kaki, tapi kayaknya kepala tuh sakit. Panas, gak enak, iya. Itu yang saya rasakan.
ratan dan yen bus bangun. Apa yang sesungguhnya terjadi? Tiba-tiba saja pelukis Mr. I melantunkan alunan tembang Jawa. Suaranya lirih mengalun namun serta-merta berontak dengan hebat. Sepertinya ada sebuah pesan yang ingin disampaikan sosok yang merasuk di badannya. Ada beberapa peristiwa kematian di sini gitu. Waduh, ini baru kan. Kenapa Mbak Risa? Risa? Dia nggak suka, dia bilang pergi dari sini, dia nggak suka. Tolong jangan diganggu, dia bilang.